Tuhan, kita mau satukan hati kita. Kami percaya Tuhan bahwa Kau Yesus yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan ini kami anak-anak-Mu dengan kesadaran bahwa keberadaan kami di bumi ini hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Fokuskan hati dan pikiranmu untuk menyembah Yesus kita yang hidup. Because we know that our existence in this world is only to worship you, Jesus. Let's lift your voice, lift your heart. We come to worship Him. Boleh sama-sama nyanyi dengan Kanovi. Katakan, I will worship you. I will worship. Sing it from your heart. I will worship you, Jesus. I will worship you. I will worship you. I will worship, oh Jesus. I will worship you. Sing it again. I will worship. I will worship.
In every tears, in every joy, I will worship you. I will worship. Mari teman-teman IFGN kita angkat pujian kita bersama-sama. Sing I will worship. Kamu boleh angkat tanganmu, gak peduli kanan kiri. Mari fokus sama-sama kepada Tuhan. Katakan pujian ini dengan hati yang sungguh bahwa kita mau menyembah Tuhan. Apapun keadaannya. So kayaknya ini pertama kali saya hadir di ibadah yang jam 10. So kita perkenalan dulu, nama saya Alvin Kurniawan. Saya hari ini menjadi seorang pendeta dan mengembalakan gereja yang bernama JKI Favor of God yang ada di Kelapa Gading juga gitu ya. Dan hari ini Tuhan percayakan kepada saya untuk menjadi wakil ketua Korwil untuk Sinode JKI di Jabodetabek. Di isinya kurang lebih ada sekitar hampir 100 sekian gereja JKI di seluruh Jabodetabek, termasuk gereja ini gitu ya. Jadi kenapa hari ini saya punya istri satu dan tidak akan bertambah, dan saya punya anak satu yang lagi lucu-lucunya banget, masih umur 1 tahun lebih. Dan kenapa hari ini saya ceritakan bagaimana Tuhan membawa kehidupan saya sampai menjadi seperti sekarang ini, dan menjadi sekarang, kalau sekarang dipercayakan menjadi wakil ketua Korwil di Jabodetabek, karena gini. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Karena apa? Karena engkau muda. Saya selalu excited kalau bicara di depan anak-anak muda, karena kalau waktu bisa diputar kembali, cielah. Saya pengen banget nih di umur-umur yang saya masih SMP, SMA, bisa hadir, duduk ibadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan tuh pengen banget. Karena ternyata waktu masih muda saya habiskan untuk sesuatu yang sia-sia.
pergaulan bebas saya udah kenal dari masih SMP. Gitu ya, hidup rusak, mabok-mabokan, trek-trekan, tawuran sana, tawuran sini, geng-gengan, itu dari SMP saya udah tahu. Gitu. Jadi saya sering ngiri gitu ya. Kalau ngelihat ada anak-anak muda, ada anak-anak yang masih kayak waktu saya dulu SMP saya hancurkan masa muda saya gitu ya. Saya kayaknya ngiri gitu, ngiri yang rohani gitu ya. Ngiri yang rohani ya. So itu aja. Jadi bilang kiri kanannya, jangan ada yang nganggap kita rendah karena kita muda. Lanjut lagi bilang kiri kanannya. Tapi ingat, jadi teladan. Jadi teladan. So, doa saya anak-anak muda di tempat ini menjadi penggerak bagi gereja di tempat ini. Amin. Yang percaya katakan, amin. Oke, mari kita mulai. Boleh ditampilnya, Cira. So, hari ini kita akan bahas tentang follow Jesus. Karena saya dikasih tema tentang bagaimana kehidupan kita seharusnya berpikir, bertindak sesuai dengan kekekalan. Bukan cuma memikirkan apa yang ada di dunia, tapi sudah memikirkan apa yang ada di dalam kekekalan. Karena nggak tahu ya teman-teman di sini ada yang udah main Bitcoin, kripto. Saya punya teman saya punya ponakan itu masih SMP. SMP ada ya kan, tadi di sini masih ada SMP ya. Jadi setiap dia ulang tahun, dia bilang gini, "Pak, Ma, jangan kasih kado, tapi beliin aku koin kripto." Buset. Dari SMP udah ngerti investasi kripto gitu ya. Saya penasaran juga, dia kira-kira investnya di apa nih? Bitcoin, Ethereum, atau koin apa? Viro atau apa gitu ya. Jadi sekarang bahkan zaman udah bergeser. Mungkin kakak-kakak yang wajahnya agak agak gitu ya. Itu aja bingung tentang kripto, bener ya? Di sini ada yang kakak-kakaknya main kripto? Oh, ada? Nggak ngerti ya kan? Kripto itu apa? Apakah sebuah gorengan yang enak dikunyah gitu ya? Atau apa nih gitu ya? Nah itu, bahkan zaman sudah bergeser. Yang masih muda aja udah ngerti tentang yang namanya kripto. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa hidup kita tidak ditentukan dari naik turunnya Bitcoin gitu ya. Tapi hidup kita ditentukan dari setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Semua antusias? Iya, oke. So boleh di next. Follow Jesus, hari ini kita akan belajar tentang follow Jesus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang ada di pikiran kita, pikiran Allah atau pikiran manusia? Kira-kira nih kalau saya boleh tanya sama teman-teman semua. It's okay panggil teman-teman ya, karena kita seumuran nih. Seumuran banget gitu ya. Kira-kira yang ada di pikiran teman-teman nih, kalau saya boleh tanya. Menurut teman-teman, yang ada di pikiran teman-teman ini pikiran-pikiran Tuhan atau pikiran manusia? Seringkali kalau kita boleh jujur, seringkali pikiran kita pun sama. Kita memikirkan pikiran-pikiran yang apa yang mau kita pikirkan, betul? Kadang anak-anak muda kan berasa gini, gak usah lah ngomong-ngomongin Tuhan, masih muda men, seneng-seneng aja dulu, have fun gitu ya. Yang penting asik, hidup gaul, semua teman menyenangkan. Udah, it's okay. Masalah Tuhan nanti aja kalau udah tua. Benar? Benar? Salah ya? Pertanyaannya, nyampe gak tua? Gitu ya. Pak Alvin ngomonginnya ngeri amat, nyampe gak tua. Mudah-mudahan nyampe kok gitu ya. Boleh ditampilkan slide berikutnya? Matius 16 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Jadi boleh di next lagi. Hari ini kita akan belajar tentang how to follow Jesus gitu ya. Tentang 3 hal, menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Tapi sebelum kita bahas tentang hal ini, saya mau kasih latar belakang kenapa Yesus begitu marah sama Petrus. Sampai kalau teman-teman di sini mungkin lagi ada ngobrol sama Kak Felix gitu ya. "Kak Felix, aku mau cerita," gitu kan. Tiba-tiba lagi cerita, terus Kak Felix bilang gini, "Nyalah iblis." Ngeri sekali ya.
Kira-kira kaget gak? Nangis kali ya, digituin ya. Hah, kenapa aku dibilang iblis Kak? Aku gak mau lagi ke tempat ini. Gitu kan? Wah lebay gitu ya. Iya. Tapi Petrus keadaannya pada saat itu ketika lagi ngobrol sama Yesus dan dia bilang gini. Yesus, sekali-sekali itu tidak akan menimpa engkau. Kalau kita baca perikop ini perikop tentang bagaimana Yesus memberitahu tentang penderitaan yang akan terjadi. Bahwa Yesus berkata gini, hai guys, ini lagi ngomong sama murid-muridnya ya. Hai guys, jadi gini, karena engkau sudah berkata bahwa aku adalah Mesias. Kan sebelumnya lagi kalau kita tarik di perikop sebelumnya, Yesus tanya, menurut kalian siapa sih aku ini? Wah, murid-murid jawab, ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang Elia, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Ya yaudah, it's okay. Mereka mau bilang apapun terserah. Tapi menurut kamu, siapa sih aku? Wah, Petrus dengan gantengnya ya kan, dia menjawab, kamu adalah Mesias. Wah, sang penebus juru selamat yang datang ke dunia. Jawabannya keren ya? Keren banget. Dikala yang lain, kata orang sih ini, kata orang sih itu. Wah, Petrus dengan yakin dan pasti bilang, kamu tuh Mesias yang akan menyelamatkan setiap manusia. Wah, tapi kita berangkat ke perikop setelahnya, yaitu itu di Matius 16 ayat 21 sampai 28. Tiba-tiba ada suatu percakapan Yesus lagi memberitakan tentang penderitaannya bahwa aku nih sebagai Mesias harus disalibkan, harus mati untuk menebus setiap orang. Oh, tiba-tiba Petrus tarik Yesus bilang gini, Yesus, saya sekali jangan pernah ngomong gitu lagi ya. Ngeri banget ya. Petrus bilang, awas ya kalau kamu ngomong gitu lagi. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus menegur Petrus di depan murid-muridnya. Itu kan kejadiannya lagi bareng murid-muridnya ya. Yesus bilang ini, nyala iblis. Wah. Tapi ayat berikutnya dikatakan apa? Sebab engkau bukan memikirkan tentang apa yang dipikirkan Allah, tapi melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Di sini kita lihat bahwa Petrus yang menyatakan bahwa Yesuslah sang Mesias, tetapi Petrus pula yang gagal paham dan menginginkan Yesus seperti apa yang ia inginkan. Halo? Familiar ya? Iya gak sih? Kita juga sama ya. Seringkali kita mau belajar percaya kepada Yesus, tapi seringkali kita mau Yesus seperti apa yang kita inginkan. Yesus yang seperti yang kita gambarkan. Maunya Yesus tuh yang seperti bayangan aku. Kalau bisa kayak koko-koko Korea gitu kan. Dengan charmingnya, mukanya glowing. Kalau aku lagi nangis, it's okay. Ini pundakku nangis di sini gitu kan. Pengennya kayaknya ada gambaran-gambaran Yesus mungkin yang kayak Superman. Yang datang dengan, gagah perkasa, matanya bisa keluar laser gitu kan. Kalau lagi lawan iblis pengennya gitu kan. Tiba-tiba ada ceritanya peperangan rohani. Kalau kita bisa visualisasikan gitu. Iblis lawan Yesus, Yesus matanya bisa keluar laser gitu ya. Seringkali Yesus digambarkan seperti apa yang kita inginkan. Kita sama seperti Petrus yang gagal paham. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk mengikut Yesus dengan nilai yang benar. Coba bilang kiri kanannya, hari ini kita belajar untuk ikut Yesus dengan nilai yang benar. Amin. Mari kita mulai. Ada 3 hal yang akan dibagikan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Oke, yang pertama boleh kita tampilin slide-nya. Bicara tentang sangkal diri. Follow Jesus atau mengikut Yesus bicara tentang sangkal diri. So kalau teman-teman dari masa muda udah ngerti hal ini, wow. Percaya deh, hidup teman-teman gak sama seperti anak muda yang lainnya. Karena teman-teman ngerti kebenaran yang esensi gitu ya. Yang pertama bicara tentang sangkal diri. Di sini saya tulis bahwa dunia terlalu banyak mengajarkan hal-hal yang berpusat pada diri sendiri. Padahal seharusnya pusat kehidupan kita ada pada Yesus Kristus. Sering gak sih familiar tentang gini? Follow your heart. Ikutin aja kata hatimu.
Bener gak? Bener gak? Sering denger ya? Familiar ya? Apalagi kalau lagi ada cowok-cowok yang lagi modus nih main cewek-cewek. Coba deh, kurang apa sih aku? Aku setiap hari udah tanyain kamu udah makan apa belum. Setiap hari aku jadi alarm buat kamu. Morning, selamat pagi, ayo bangun. Kita sekolah yuk gitu kan. Setiap hari aku udah bawain bekal gitu. Mama aku repot-repot bikinin bekal buat aku. It's okay, kamu yang makan. Aku kelaparan sampai pulang sekolah gitu kan. Aduh lebay banget ya kalau ada yang gini ya. Ya kan? Sering kali, wah banyak mengajak-ajak kan. Akhirnya apa? Coba deh ikutin kata hatimu tentang aku. Cielah. Cielah gitu ya. Tapi gini, dunia sering ngajarin tentang follow your heart, ikutin kata hatimu. Tapi jawabannya pertanyaannya adalah, apakah hatimu benar? Apakah hatimu memikirkan apa yang Tuhan pikirkan? Seringkali hati kita ini jahat. Benar gak sih? Kita selalu mencari apa yang menguntungkan buat diri kita sendiri. That's why Yesus bilang apa? Kalau kamu mau hidup yang benar, kamu harus follow aku. Ikut Yesus. Apa sih arti sangkal diri? Bicara tentang sangkal diri. Bicara tentang sangkal diri artinya tidak mementingkan diri sendiri. Makanya di sini tulisan dunia terlalu banyak mengajarkan hal-hal yang berpusat pada diri sendiri. Padahal seharusnya pusat kehidupan kita ada pada Yesus Kristus. Dunia mengajarkan bahwa kebahagiaan, kesuksesan, dan tujuan hidup hanya dapat dicapai atau hanya dapat didapatkan dari hidup yang berpusat pada diri sendiri. Yaitu self-center. Iya gak sih? It's okay kalau kamu harus jahatin teman kamu untuk kamu bisa jadi ranking 1. It's okay kalau kamu harus curangin yang lain, yang penting kamunya berprestasi. Kan gak ada yang tahu. Halo, sering dunia ngajarin yang kayak gini nih. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa bicara tentang ikut Yesus artinya bicara tentang sangkal diri. Artinya apa? Artinya kita mau hidup oleh kebenaran. Boleh di next? Kita mau hidup oleh kebenaran, bukan pembenaran. Jadi bicara tentang sangkal diri adalah bicara tentang bagaimana kita tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kalau hari ini teman-teman lagi ngadapin sesuatu atau lagi ngalamin sesuatu hal, teman-teman berdoa dan teman-teman tanya, Tuhan Yesus, bagaimana hidup aku bisa jadi terang buat orang lain? Nah itu harusnya doa kita semua. Bicara tentang bukan aku yang harus bersinar, yang lain harus aku redupkan. No, kita sebagai anak-anak Tuhan harus sama-sama bersinar, jadi terang bagi dunia. So makanya ini nih, hiduplah oleh kebenaran, bukan pembenaran. Seringkali kan kita cari-cari untuk membenarkan apa yang kita lakukan. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk hidup di dalam kebenaran, bukan mencari pembenaran. Yang kedua, bicara tentang apa? Bicara tentang pikul salib. Pikul salib artinya siap menanggung segala hal yang mungkin terjadi karena mengikut Kristus. Tapi kan seringkali kita kalau teman-teman lagi cerita, aku lagi harus pikul salibku nih. Wis, berat banget gitu ya anak SMP ngomongin tentang pikul salib gitu ya. Kenapa? Iya, soalnya kemarin aku gak belajar ulangan. Terus akhirnya sekarang nilai aku jelek. Itu bukan pikul salib nih, gitu ya. Itu bukan pikul salib. Itu karena kamu malas gitu ya. Jadi ayo besok-besok jangan lagi ngalamin apa dikit-dikit pikul salib. Ini emang salib yang aku harus terima ma. It's okay ma, nilai aku jelek karena emang salib ini yang harus aku tanggung. Waduh kalau gue jadi orang tuanya gitu ya. Sini nak, papa ajarin yang bener gitu ya. Bukan. Jadi pikul salib bicara tentang apa? Pikul salib artinya kita siap menanggung segala hal yang mungkin terjadi karena mengikut Kristus. Saya kan pernah sekolah juga ya. Percaya ya pernah sekolah ya. Tampang-tampangnya pernah sekolah lah ya gitu ya. Saya pernah SMP, pernah SMA, pernah kuliah, pernah loh. Pernah, bener gitu ya. Meskipun rambut saya kayak udah om-om umur berapa gitu. Tapi percayalah saya itu masih muda gitu.
lebih muda dari Kak Mason ya. Ya Kak, mudah-mudahan katanya. Iya kan, masih muda lah gitu ya. Dan gini, zaman dulu kalau masih sekolah, biasanya kan ada anak-anak pinter ya. Anak-anak yang kalau ulangan tuh, tutupinnya rapet. Kalau bisa dikasih pagar, kasih pagar tuh, kasih benteng. Supaya apa? Supaya nggak ada teman-teman yang nanyain kunci jawaban, bener? Atau kayaknya wajahnya teman-teman yang sering nanya kunci jawaban ini, iya kan? Iya kan? Nah, biasanya kalau orang-orang yang kayak gini, disenangin apa dibenci? Yang kalau ada ulangan, ada ujian, kalau teman-teman nanya nggak dikasih tahu, belaga budek gitu kan ada ya. Shh, 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 shh. Shh, shh. Alvin. Gitu. Ada yang kayak gitu kan model ya. Orang-orang kayak gini biasanya disenangin atau dibenci? Dibenci ya. Kenapa? Pelit ya kan. Bukannya solidaritas. Kalau jelek-jelek sekelas dong. Bagus-bagus sendiri gitu kan. Nah tapi gini. Kalau teman-teman ada di posisi orang yang kalau lagi ada ulangan. Dipanggilin bodoh amat gitu ya. Terus hidupi nilai itu. Kenapa? Karena nilai itulah yang akan membawa atau membedakan kalian dengan yang lain. Nah ini baru nih. Kalau hanya karena kalian memegang nilai, memegang prinsip kebenaran, kalian dibenci sama yang lain, itu bicara tentang pikul salib. Jadi besok-besok jangan bilang gak belajar ulangan terus ngomong sama orang tua gitu ya. Ma, emang salib ini yang harus aku pikul gitu kan. Memang berat Ma, aku yang pikul aja lebih berat, tenang aja Ma. Aku siap memikul ini semua. Waduh, lebay banget gitu ya. No. Tapi pikul salib adalah gini nih. Kalau boleh dikasih gambaran yang sederhana, salib itu bicara tentang pengorbanan yang disengaja. Sekali lagi ya, salib bicara tentang pengorbanan yang disengaja. Kenapa pengorbanan yang disengaja gini? Teman-teman tahu Yesus mati di atas kayu salib? Pertanyaannya, Yesus disalib karena tiba-tiba terjadi begitu aja terus Yesus kaget. Hah? Apa? Salib? Ya udah deh, salib deh. Atau sebenarnya Yesus sudah tahu, Yesus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita semua. Halo? Kira-kira Yesus tahu gak? Yesus tahu bahwa dia datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Setuju? Artinya gini, kematian Yesus di atas kayu salib adalah pengorbanan yang disengaja. Yesus tahu ketika dia datang ke dunia, dia harus mati di atas kayu salib. Dan salib itu, makanya firman Tuhan bilang gini, ketika Yudas melakukan pengkhianatan kepada Yesus, anak manusia memang harus disalib, betul? Tapi terkutuklah orang yang menyerahkannya. Artinya apa? Seandainya Yudas tidak menyerahkannya sekalipun, Yesus tetap memang harus disalib. Karena dia tahu dia harus berkorban di atas kayu salib gantikan kita. Nah ini bicara tentang salib, bicara tentang pengorbanan yang disengaja. Dan salib tidak pernah berfokus kepada dirimu, tetapi Kristus. Jadi kalau orang bicara tentang pikul salib, fokusnya bukan dirimu, tapi bicara tentang Yesus. Pikul salib selalu fokusnya, pusatnya adalah Yesus. Yang ketiga dan yang terakhir, bicara tentang follow Jesus, bicara tentang mengikut Yesus. Bicara tentang mengikut Kristus. Mengikut Yesus artinya kemana Yesus pergi kita pergi. Boleh gak teman-teman, hari ini saya kasih renungan yang mungkin sangat berat buat kehidupan kalian di masa muda kalian, gitu ya. Tapi boleh gak ini menjadi perenungan kalian dalam hidup kalian, atau nanti sepanjang perjalanan kehidup kalian renungkan ini. Ntar pulang, ntar kapan, setiap waktu kalian renungkan gini. Sering kali bicara tentang kekristenan, bicara tentang Yesus sekalipun, sering kali fokus kita
terhadap apa yang bisa kita dapatkan. Itu bicara tentang kekristenan, bicara tentang datang ke gereja, bicara tentang ikut Yesus. Selalu bicara tentang kira-kira upahnya apa sih? Bener gak sih? Pernah gak teman-teman ditakut-takutin gak datang ke gereja dengan kata-kata gini, hari Minggu ke gereja, kalau gak gereja masuk neraka loh. Tahu neraka? Neraka tuh panas. Wah, panas. Gitu. Pernah? Enggak ya? Puji Tuhan di tempat ini gak pernah gitu ya. Tapi pernah ya? Pernah ya? Kamu pernah ditakut-takutin gitu ya? Kalau gak gereja masuk neraka gitu ya. Neraka tuh panas. Terus tiba-tiba dibakar pakai kompor, enggak ya? Belum ya? Belum sampai segitu ya? Oh iya, belum sampai segitu ya. Tapi gini, teman-teman boleh gak? Coba ya kita renungkan. Seandainya bicara tentang ikut Yesus, kita gak usah ngomongin surga dan neraka deh. Seandainya ikut Yesus tidak pernah ada surga dan tidak pernah ada neraka. Kira-kira teman-teman masih mau gak tetap ikut sama Yesus? Halo? Ini perenungan yang saya dulu renungkan dari masa muda saya ketika saya memutuskan untuk mengikut Yesus. Saya tanya sama diri saya sendiri, Tuhan, kalau hari ini saya ikut Yesus, kenapa? Apakah karena saya ingin dapat upahnya? Apakah saya ingin mendapatkan A, mendapatkan B? Wah, kalau ikut Yesus hidup diberkati, kalau ikut Yesus A, ya Yesus B, Yesus C. Seandainya ikut Yesus tidak dapat apapun, masih mau gak kita mengikuti Yesus? Karena bicara mengikuti Yesus artinya apa? Artinya kemana Yesus pergi, ke sana kita pergi. Di sini gue tuliskan, apakah kita benar-benar mau mengikuti Yesus? Kenapa? Karena siapa yang kamu ikuti menunjukkan siapa yang bertata di hatimu. Seringkali kita sama seperti Petrus ya. Menolak Yesus menjadi satu-satunya raja yang bertata dan berdaulat dalam hati kita. Sehingga apapun yang kita perbuat semuanya hanya berdasarkan baik buruknya menurut pandangan kita sendiri. Kenapa akhirnya Petrus berkata sama Yesus bahwa Yesus, sekali-sekali kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu gak akan mati, kamu gak akan disalib, kamu gak akan menderita. Karena pada saat itu, salib itu adalah hukuman paling terendah. Penjahat paling tertinggi dihukum salib. Dan Yesus ketika bilang, aku akan disalib. Loh, kamu masa akan direndahkan sampai sana itu? No. Secara pikiran Petrus mungkin baik bahwa Petrus gak mau itu terjadi. Dan Petrus berharap bahwa Yesuslah yang melepaskan bangsa Israel dari perbudakan, dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi ternyata apa yang dipikirkan Petrus tidak sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Dan coba tanya dalam hidup kita, apakah kita benar-benar mau ikut Yesus? Karena kalau mau ikut Yesus tadi ada syaratnya. Kamu harus sangkal diri, kamu harus pikul salib, dan kamu harus ikut Yesus. Artinya apa? Artinya kamu punya nilai yang berbeda dari dunia. Artinya kamu punya prinsip, punya kehidupan yang berbeda dari dunia. Karena nilai kita ditentukan dari setiap kebenaran yang kita hidupi. Nah, pertanyaannya sekali lagi, mau gak kita pergi kemanapun Yesus pergi? Makanya ada orang tanya sama saya, Alvin, kalau seandainya kamu ikut Yesus dan ternyata masuk neraka, bagaimana? Jawaban saya cuma simple. Kalau seandainya saya ikut Yesus dan saya masuk ke neraka, saya akan ikut Yesus ke neraka. Karena bagi saya dimanapun Yesus berada, itulah surga saya. So surga bukan cuma sekedar tempat, tapi surga bicara tentang pribadi yang kita sembah, itu Yesus Kristus. So teman-teman dari masa muda nih, coba mungkin teman-teman hari ini dengar khotbah cuman berkata, terlalu rumit lah, terlalu susah lah, terlalu A, terlalu B lah. Tapi percayalah, one day teman-teman akan ingat hari ini. Dan teman-teman akan renungkan ternyata udah begitu banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kalian. Hidup itu singkat. Saya pun kalau mikir-mikir kayaknya baru kemarin sama nih kayak gini nih.
masih duduk dengerin kadang datang ibadah kadang enggak. Tiba-tiba sekarang udah umur sekian, udah setengah perjalanan kehidupan ibaratnya gitu kan. Aduh, kok hidup tinggal setengah lagi ya kalau nyampe gitu kan. Kok cepet banget ya. So makanya teman-teman, di masih masa muda kalian, ayo jangan cuma fokus terhadap apa yang bisa dunia tawarkan. Tapi kita mulai alihkan fokus kita terhadap kebenaran dan kekekalan yang Tuhan berikan. Artinya apa? Artinya dimanapun kalian ditempatkan, hidup jadi terang, hidup jadi garam. Garami dunia, terangi dunia. Karena dunia udah begitu gelap. Dunia butuh yang namanya terang. Dan terang itu ada dalam diri kalian. Satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. So, follow Jesus bicara tentang 3 hal tadi. Bicara tentang apa? Yang pertama, sangkal diri. Sangkal diri bicara tentang tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua bicara tentang pikul salib. Pikul salib bicara artinya apa? Siap menanggung segala hal yang mungkin terjadi karena mengikut Yesus. Betul. Yang ketiga bicara tentang mengikut Kristus. Mengikut Kristus artinya kemanapun Yesus pergi, kita pergi. Dan biarlah Yesus menjadi satu-satunya Tuhan yang bertata di dalam hati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat setiap anugerah-Mu. Dan biarlah dari masa muda kami Tuhan, kami bisa mengerti Tuhan, kami bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati Tuhan. Kami gak mau Tuhan cuman sekedar Tuhan datang ke gereja beribadah Tuhan. Tapi kami mau benar-benar Tuhan menjadi pengikut-Mu yang sejati Tuhan. Kami mau Tuhan hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau serahkan masa muda kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anak-anak muda-Mu di tempat ini hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Masa depan indah penuh harapan ada dalam kehidupan mereka. Mereka hidup dengan terang Tuhan dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun mereka berada, semua orang akan melihat bahwa Yesus yang mereka sembah adalah Tuhan yang bertata dan Tuhan yang hidup daulat atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap anugerah-Mu, terima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami bisa menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan yang ada. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. I will praise with all my heart in endless ways. I will praise your holy name for all my days. Forevermore I'll sing your praise. In every breath, in all my ways, I will praise your holy name for all my days. Shalom teman-teman Impact Future Gen, terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya percaya teman-teman semua merasa sangat terberkati dari awal hingga akhir ibadah. Jangan lupa untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan yang sudah dibagikan supaya bisa menjadi rema untuk hidup teman-teman semua. Terus ikuti ibadah online Impact Future Gen di hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Dan untuk teman-teman yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, kami mengundang teman-teman untuk bisa mengikuti ibadah secara onsite di hari Minggu jam 10 pagi, jam 12 siang, jam 15.00, serta jam 17.00 waktu Indonesia Barat di Impact Future Gen Building, Mall of Indonesia, lantai P3. Kami tidak hanya memiliki ibadah secara online dan onsite, tapi kami juga memiliki komsel atau komunitas sel online dan onsite yang bernama Impact Family. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti komsel secara onsite, teman-teman bisa banget untuk segera menghubungi nomor admin yang tertera. Dan nantinya teman-teman akan mengikuti komsel 2 minggu sekali di Impact Future Gen Building. Dan untuk teman-teman yang mau mensupport pelayanan Tangan Pengharapan, teman-teman bisa banget dengan cara membeli merchandise seperti yang saat ini saya pakai. Teman-teman bisa cek ketersediaannya melalui e-commerce yang tersedia. Demikian pengumuman kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code
BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.